Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Dian Quratul Aini dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika. Yang pertama, pembahasan. Ini membahas tentang teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori humanisme, dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar. Behaviorisme merupakan belajar yang digagas oleh Gage dan Berlin serta cukup lama diterapkan oleh pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Tujuan dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Selanjutnya, tentang prinsip-prinsip teori behaviorisme. Ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme itu ada 5. 1. John Watson. 2. Edward Lee Thorndike. 3. Clark Leonard Hull. 4. Edwin Guthrie. 5. Burrhus Frederick Skinner. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori kognitivisme sendiri berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi yang didapat. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya, beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama, teori Gestalt. Yang kedua, teori skemata Piaget. Yang ketiga, teori belajar sosial Bandura. Yang keempat, pengolahan informasi Norman. Selanjutnya, membahas tentang teori humanisme. Teori humanisme sendiri mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan cara masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Peran pendidik
sebagai fasilitator. Yang pertama, memperhatikan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menerapkan metode belajar yang bervariasi. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang luas dan tidak terbatas serta mudah diakses oleh peserta didik. Yang keempat, pendidik menjadi tempat untuk bertanya tanpa memiliki rasa takut bagi peserta didik. Yang kelima, pendidik menanggapi hasil pekerjaan peserta didik dengan penuh motivasi agar peserta didik bersemangat untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya membahas tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme sendiri memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Nah, menurut konstruktivisme sendiri, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari. Selanjutnya, pandangan aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme memiliki beberapa pandangan. Yang pertama, belajar merupakan proses bentuk makna dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Yang kedua, konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru. Peserta didik akan selalu mengadakan rekonstruksi. Yang ketiga, belajar merupakan proses pembentukan atau mengembangkan pemikiran yang menurut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang teori belajar matematika. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.